Dan yang kedua, banyak program pilihan untuk prodi seperti ekonomi syariah, pendidikan agama Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, dan juga ekonomi syariah. Apapun panjenengan basicnya pengen menjadi apa di masyarakat, mari bergabung dengan STAI. Luar biasa, memang ini salah satu dosen yang cukup menginspiratif. Bukan hanya cukup, memang menginspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Media Center STAI Melawak Kertosono. Hari ini kami kedatangan tamu spesial, salah satu dosen yang sangat cantik di STAI Melawak Kertosono. Ada Bu Siti Mahmudah. Assalamualaikum Bu Mahmudah. Assalamualaikum Mas Hurdi. Waalaikumsalam. Luar biasa, kita kedatangan tamu yang cukup spesial di sini. Bu Mahmudah, bisa diperkenalkan di sini jabatannya apa, terus kemudian profesinya di sini sebagai apa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya di sini pada awal masuk berkarir tahun 2014 langsung masuk ke dosen tetap PIAUD. Nama saya Siti Mahmudah, biasa dipanggil Bu Mudah oleh mahasiswa maupun rekan kerja. Ya. Dan juga kenapa kok tidak Bu Siti atau Bu Mahmudah? Karena kok hanya Bu Mudah? Kenapa itu? Karena Siti sudah pasaran, Mas. Ya, oh begitu. Sehingga nama Mudah diambil oleh rekan kerja maupun mahasiswa untuk memanggil saya. Apa ada sisi filosofinya seperti itu, mungkin dari mudah atau seperti apa? Oh, ada. Apa itu? Untuk segi artinya sendiri kan Siti artinya putri, saya jadi. Kalau Mahmudah kan sifat yang terpuji. Doa orang tua seperti itu kepada saya supaya nanti dalam ke depan saya menjalani kehidupan di dunia ini selalu bersikap terpuji, seperti itu. Oh, begitu. Sikapnya terpuji dan juga semoga menjadi sesuatu yang dipermudah, mungkin seperti itu. Kalau untuk panggilan sepertinya seperti itu. Doa orang tua, doa orang-orang yang manggil saya supaya segala urusan saya dipermudah. Tapi untuk menjadi dosen di sini dipermudah apa dipersulit? Nah, dipermudah selalu. Oh, dipermudah. Amin. Nah, karirnya menjadi dosen yang sudah cukup menjadi impian sendiri atau seperti apa? Atau mungkin memang cita-citanya dari awal? Kalau untuk masalah karir dosen, dulu sebenarnya pengennya menjadi bidan karena saya suka anak kecil. Tapi karena alhamdulillah ada yayasan, sehingga permintaan dulu almarhum Mbak Yai, yayasan Pak D saya, itu menghendaki saya jadi guru aja. Nah seperti itu. Ketika saya menjadi guru, kok masih pengen meningkat lagi gitu, pengen memperluas lagi pengetahuan maupun wawasan saya, hanya pengen jadi dosen. Dan kebetulan banyak kenalan di sini sehingga bisa diberikan informasi untuk dan dipercaya menjadi tenaga pendidik di sini. Bu Mudah ini asalnya dari mana ya kalau boleh tahu? Kalau rumahnya Mas Uluki, saya di belakang RSBN Karanganjuk Kota. Oh, orang kota, bukan orang desa. Beda seperti saya kan orang desa. Katrok enggak? Bisa ceritakan sedikit terkait latar belakangnya Bu Mudah seperti apa, mulai dari pendidikannya, terus kemudian relevansi dengan organisasi yang sudah diikuti hingga sampai rekam jejaknya menjadi dosen sekarang ini seperti apa? Untuk rekam jejak maupun biografi saya dulu S1-nya menempuh pendidikan di IAIN Kediri, jurusan pendidikan agama Islam. Untuk S2-nya di Universitas Islam Lamongan, jurusannya sama, linear pendidikan agama Islam. Kenapa seperti itu? Dulu ketika saya lulus S1 itu prospek utama dari orang tua dekat aja supaya nanti juga bisa mengabdi di yayasan. Terus setelah itu kenapa S2 juga di Unisla, karena dulu kan yayasannya ada MTS-nya juga, ngajar di MTS, jadi biar tidak jauh. Nah kebetulan setelah saya dari pendidikan S2 baru menambah pengabdian ke STAI Miftahul Ula ini. Kenapa ngambilnya di Lamongan?
kok tidak di Kediri Lokasinya atau dekat. di Surabaya atau di Nganjuk kan ada? Belum ada belum S2 ada, Pendidikan Agama Islam dulu. Oh. Ketika saya kuliah itu tahun 2009 Mas Ulu. Lulus 2014 itu berarti S2-nya ya? nggih, lulus tahun 2014. 2010. 2010 Nggih, ya. baru S2. Pertimbangannya cari yang dekat aja supaya tetap bisa sambil ngajar di yayasan seperti itu. Sekarang sudah berumah tangga atau seperti apa? Apa masih single? Alhamdulillah sudah menikah. Alhamdulillah. Tapi sudah belum menikah. dikaruniai momongan. Nggih, ya, doakan aja semoga. Mas Lugi nggih. Terkait jabatan Bu Mudah di sini, katanya kan juga dipermudah karir dan juga dunianya, ya segala macam gemerlap dunia. Amin, amin. Ini di sini posisinya apa Bu Mudah? Selain menjadi dosen tetap di Prodi PIAUD, saya Ya. juga diamanai oleh yayasan untuk menjadi ketua humas publikasi. Salah satunya program yang ini didukung oleh dosen senior kami, Bapak Lukman, untuk mengadakan kegiatan podcast. Kita awali dengan kegiatan podcast Ramadan. Insya Allah semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin, amin, amin. Berarti ini podcast salah satu ide kreatifnya dari Bu Mudah, ini luar biasa. Perlu diapresiasi dan juga perlu disemangatkan. Perlu diperjuangkan ini semangatnya Bu Mudah. Tapi tetap ada support dari dosen-dosen senior terutama Pak Lukman yang terus membantu kami. Terima kasih. Itu. Ya, selain program podcast, program unggulan lainnya dari Humas Bu Mudah Publikasi sendiri. Kalau dari Humas Publikasi ketika tahun 2000 tahun kemarin 2022 saya baru diamanai menjadi ketua Humas Publikasi. Saya awali dengan membuat 4 media sosial. Saya kelola di situ, yaitu YouTube, Facebook, Instagram, dan website. Keempat sosial media itu saya pengelolanya, dan sudah turun-temurun. Itu saya kelola setiap harinya itu dengan mengupload berita apapun yang ada di STAIM, entah itu kegiatan pembelajaran, kegiatan DEMA, kegiatan UKM, kegiatan yayasan seperti silaturahmi ketika lebaran, apapun saya upload. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meraih mengenalkan orang luar supaya tahu di sini ada STAIM. Betul sekali Mas Huluki, seperti itu. Karena apa? Beberapa daerah di Nganjuk itu ketika kita survei untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru, ternyata ada yang belum mengenal STAIM. Gitu. Misalkan kalau di search di Google kira-kira STAIM itu muncul nggak? Nah, dulu belum ada Mas Huluki. Kok bisa? Misalnya panjenengan mencari website di Google, website STAIM tuh scrollnya buah banget. Terus kemudian pimpinan kemudian mengadakan sebuah struktur organisasi baru namanya Humas Publikasi yang menjembatani, kan dulu belum tersistem, belum terorganisir dengan baik, sehingga ketika tahun 2002 kemarin terus kemudian saya diamanai itu, saya berupaya dan dibantu dengan rekan-rekan dosen semuanya dan juga mahasiswa untuk terus mensupport kegiatan publikasi setiap hari di keempat media sosial tersebut. Berarti di samping menjadi tugasnya sebagai seorang dosen utama, di satu sisi juga sebagai seorang konten kreator. Biasanya bahasa milenialnya kan konten kreator, jadi luar biasa. Kalau misalkan berangkep bahasa Jawa ini, misalkan hal seperti ini bisa dikatakan wajar atau nggak wajar? Kalau merangkap jabatan, sudah biasa. Kalau untuk saya sendiri, kembali ke saya menilainya tergantung juga dari kebijakan lembaga masing-masing terkait bagaimana atau memang ini hanya sekedar hobi, senang, atau seperti apa? Kebetulan mungkin untuk pimpinan suka scroll di TikTok, biasanya seperti itu biasanya. Memilihnya mungkin karena Bu Mudah ini mungkin aktif di media sosial seperti itu, punya YouTube juga, sehingga tapi kurang berkembang karena saya memang tidak ada sesuatu yang mungkin dipublish untuk seperti itu, belum. Akhirnya tapi kemampuan untuk seperti itu mungkin dilihat pimpinan ada, sehingga diamanai untuk menjadi Humas Publikasi seperti berarti ini. Memang mulai dari kepemimpinannya Bu Mudah ini mulai muncul ya gerakan-gerakan di arah digital seperti itu. Insya Allah, dan semoga harapan saya ke depan supaya nanti akan terus berlanjut Mas Huluki. Dari proses gerakan adanya digitalisasi STAIM ini, harapannya seperti apa untuk ke depan? Harapan saya terutama dari DEMA selaku yang membawai mahasiswa kedepannya menjadi pilar utama untuk kemajuan lembaga STAIM, karena bagaimanapun juga IT itu yang lebih dominan menguasai
update itu kan dari generasi muda mahasiswa itu ya harapan saya ke depan. Dan untuk dosen, pimpinan dan juga civitas akademika lain yang generasi tuanya, seniornya itu nanti sebagai support dan memberikan pengarahan support system kalau zaman sekarang bahasanya gitu ya. Oke, seperti itu Mas. Ya, mungkin terakhir pesan dan kesan selama mengajar di STAIM. Pesan dan kesan, kalau saya semenjak mengawali karir tahun 2014 di STAIM itu pertama sangat antusias sekali karena bayangan saya, saya bisa lebih mengeksplor diri saya terkait bagaimana keilmuan maupun wawasan, karena di STAIM ini banyak sekali senior-senior saya, dosen di atas saya itu yang menjabat di sana, punya prestasi yang luar biasa di sana. Itu saya seperti mendapatkan income gitu loh, mendapatkan contoh, sehingga saya menjadikan mereka sebagai figur untuk membuat saya menjadi lebih baik lagi dan lebih baik ke depannya. Seperti Pak Lukman yang memberikan ide untuk podcast seperti ini, saya sangat bersyukur sekali sehingga saya bisa menggali keilmuan juga dan juga menambah wawasan untuk sebagai ketua Mas Publikasi. Seperti itu Mas Publikasi. Baik, sebelum ditutup ada satu pesan terakhir. Ini sebenarnya bukan pesan terakhir tadinya. Untuk masyarakat umum yang ingin sekolah di STAIM seperti apa? Terima kasih. Kepada seluruh masyarakat terutama Nganjuk, mari kita kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula, karena di sini panjenengan semua bisa kuliah dengan mendapatkan satu fasilitas beasiswa, salah satunya beasiswa prestasi dan juga beasiswa kurang mampu, dan yang kedua banyak program pilihan untuk prodi seperti ekonomi syariah, pendidikan agama Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dan juga ekonomi syariah. Apapun panjenengan basicnya pengen menjadi apa di masyarakat, mari bergabung dengan STAIM. Luar biasa, memang ini salah satu dosen yang cukup menginspiratif, bukan hanya cukup, memang menginspiratif. Hanya Bu Mudah ini mulai muncul ya gerakan-gerakan di arah digital seperti itu. Insya Allah, dan semoga harapan saya ke depan supaya nanti akan terus berlanjut Mas Kuluki. Dari proses gerakan adanya digitalisasi STAIM ini, harapannya seperti apa untuk ke depan? Harapan saya terutama dari Dima selaku yang membawai mahasiswa kedepannya menjadi pilar utama untuk kemajuan lembaga STAIM, karena bagaimanapun juga IT itu yang lebih dominan menguasai update itu kan dari generasi muda mahasiswa itu ya harapan saya ke depan. Dan untuk dosen, pimpinan dan juga civitas akademika lain yang generasi tuanya, seniornya itu nanti sebagai support dan memberikan pengarahan support system kalau zaman sekarang bahasanya gitu ya. Seperti itu Mas. Ya, mungkin terakhir pesan dan kesan selama mengajar di STAIM. Pesan dan kesan, kalau saya semenjak mengawali karir tahun 2014 di STAIM itu pertama sangat antusias sekali karena bayangan saya, saya bisa lebih mengeksplor diri saya terkait bagaimana keilmuan maupun wawasan, karena di STAIM ini banyak sekali senior-senior saya, dosen di atas saya itu yang menjabat di sana, punya prestasi yang luar biasa di sana. Itu saya seperti mendapatkan income gitu loh, mendapatkan contoh, sehingga saya menjadikan mereka sebagai figur untuk membuat saya menjadi lebih baik lagi dan lebih baik ke depannya. Seperti Pak Lukman yang memberikan ide untuk podcast seperti ini, saya sangat bersyukur sekali sehingga saya bisa menggali keilmuan juga dan juga menambah wawasan untuk sebagai ketua Mas Publikasi. Seperti itu Mas Publikasi. Baik, sebelum ditutup ada satu pesan terakhir. Ini sebenarnya bukan pesan terakhir tadinya. Untuk masyarakat umum yang ingin sekolah di STAIM seperti apa? Terima kasih. Kepada seluruh masyarakat terutama Nganjuk, mari kita kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula, karena di sini panjenengan semua bisa kuliah dengan mendapatkan satu fasilitas beasiswa, salah satunya beasiswa prestasi dan juga beasiswa kurang mampu, dan yang kedua banyak program pilihan untuk prodi seperti ekonomi syariah, pendidikan agama Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dan juga ekonomi syariah. Apapun panjenengan basicnya pengen menjadi apa di masyarakat, mari bergabung dengan STAIM. Luar biasa, memang ini salah satu dosen yang cukup menginspiratif, bukan hanya cukup, memang menginspiratif, terutama di kaum milenial seperti saya ini juga kadang biasanya malas melihat Bu Mudah ini
apa namanya? Enggak, saya juga malah kadang belajar masalah IT ke mahasiswa kok. Bisa ditanya. Gitu. Saya harus dekat dengan mahasiswa karena saya membutuhkan mereka juga. Oh begitu. Mudah-mudahan namanya yang sudah menjadi mudah ini dipermudah dan diperlancar semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak.